Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Online SKM dalam video tutorial program kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi yang super duper penting yang wajib diketahui oleh penderita kusta, keluarganya, dan juga oleh programmer kusta, baik level puskesmas, kabupaten maupun provinsi. Ini penting sekali, erat hubungannya sama kecacatan kusta di Indonesia yang tinggi, yaitu kapan pemeriksaan fungsi saraf dilakukan. Nah, ini penting sekali. Saya yakin jarang yang mengetahui hal ini secara komprehensif sampai tuntas. Itulah mengapa jarang yang melaksanakannya. Itulah mengapa tingkat kecacatan kusta di Indonesia tinggi. Perhatikan, simak sampai tuntas. Pemeriksaan fungsi saraf yaitu sebuah prosedur pemeriksaan pada fisik penderita kusta secara sistematis dari atas sampai ke bawah pada organ-organ tertentu, ya, yang bertujuan untuk tiga hal. Yang pertama, mendeteksi adanya gangguan fungsi saraf. Yang kedua, mendeteksi adanya kecacatan. Dan yang ketiga, mendeteksi adanya tanda-tanda reaksi. Nah, secara detail akan saya jelaskan pada video terpisah ya tentang pemeriksaan fungsi saraf. Tetapi secara simple, secara ringkas saya akan cerita sekilas dulu. Pemeriksaan fungsi saraf itu dari atas, kita ngecek matanya dulu. Apakah ada lagoptalmus? Lagoptalmus itu kelainan mata yang tidak bisa merem secara sempurna. Terus ke bawah, di sini apakah ada nyeri tekan? Saraf ulnaris. Terus telapak tangan, apakah ada kematian saraf sensorik di sini? Apakah ada mati rasa di sini atau kurang rasa? Menggunakan tesnya pakai bolpen. Terus motoriknya, apakah ada gangguan fungsi motorik yaitu penggerak, yaitu kelemahan otot? Ya, apakah ada seperti itu? Lah, terus ke bawah, apakah ada nyeri tekan di saraf perineus communis atau popliteal lateral, yaitu di sini di lutut, di dengkul bagian luar. Di situ ada nyeri tekan atau tidak. Terus ke bawah di mata kaki bagian dalam itu ada saraf tibialis, apakah ada nyeri tekan di situ. Terus pergelangan kakinya kuat enggak nih saraf motoriknya. Terus telapak kakinya ada gangguan fungsi saraf sensorik atau tidak, ada yang mati rasa atau tidak. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terus nanti juga dilihat apakah ada tanda-tanda reaksi atau peradangan, seperti adanya nodul yang pecah gitu, adanya nyeri, adanya bercak yang aktif di sekitar saraf tepi, seperti itu. Nanti secara detail ada di video terpisah, oke? Pada intinya pemeriksaan seperti itu. Nah, tujuannya tadi saya bilang, yang pertama, apakah ada gangguan fungsi saraf, baik sensorik, motorik maupun otonom. Terus kita mendeteksi juga apakah ada cacat tingkat 1 atau cacat tingkat 2. Terus yang ketiga, adakah tanda-tanda dari peradangan atau stadium reaksi. Nah, ini penting sekali dilakukan. Kapan saja sih kita melakukan pemeriksaan fungsi saraf? Ini secara protap, secara program ya. Ada 4 waktu dilaksanakannya pemeriksaan fungsi saraf. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah saat awal dan akhir pengobatan. Nah, jadi penderita kusta setelah Anda didiagnosa kusta, ya ini pasti kusta. Oke, sudah positif kusta, tipenya apa sudah jelas, PB atau MB. Berikutnya pemeriksaan fungsi saraf. Ya, seperti tadi diperiksa. Itu di awal, sehingga kita tahu nih tingkat cacatnya berapa. Apakah cacat tingkat 1 atau cacat tingkat 2, terus mana saja jumlahnya berapa, tingkat cacat dan skornya berapa. Di awal kita lakukan pemeriksaan fungsi saraf. Di akhir pengobatan saat RFT juga dilakukan pemeriksaan fungsi saraf. Nanti kita bandingkan nih tingkat cacatnya antara pertama sama terakhir, gimana nih progresnya. Apakah tingkat cacatannya menurun? Bisa saja loh tingkat cacatnya menurun. Misalkan di awal ada kematian saraf di sini, saraf sensoriknya, tetapi karena kerusakan sarafnya belum permanen, kurang dari 6 bulan, terus diobati kan bisa menurun, tingkat cacatnya bisa menurun, bisa jadi 0 seperti itu. Nah, jadi tingkat cacat itu bisa menurun dari awal sampai akhir, bisa juga tetap ajek. Jadi kecacatannya tetap segitu. Artinya itu berarti bisa jadi karena kerusakannya sudah lebih dari 6 bulan, akhirnya permanen, irreversible, tidak bisa kembali seperti semula. Makanya tingkat cacat skornya juga sama antara awal dan akhir pengobatan. Tapi bisa jadi tingkat cacatnya ini di akhir malah naik gitu loh. Skornya malah naik, tingkat cacatnya malah bertambah gitu loh. Organ yang terkena kecacatan itu malah bertambah. Nah, ini menjadi bahan evaluasi yang sangat penting dan krusial. Loh, kok sampai nambah tingkat cacatnya? Berarti selama perjalanan pengobatan bisa jadi ada kerusakan saraf di situ. Bisa jadi karena ada reaksi tapi tidak ditangani secara adekuat. Lah, ini salah siapa? Ya, itu ya yang pertama, yaitu di awal dan akhir pengobatan kita wajib melakukan pemeriksaan fungsi saraf. Yang kedua, yaitu selama pengobatan sebulan sekali.
Sebulan sekali penderita harus datang ke tenaga kesehatan. Nah, misalkan ke puskesmas. Jadi Anda jangan nitip aja, misalkan nitip keluarganya sajalah, tolong diambilkan, nitip kader lah, atau Anda malah jual mahal. Oh, yang butuh siapa? Ya yang butuh kamu toh. Kadang ada pasien yang seperti itu, malas berobat, nggak tahu saya ini gimana, ini orang mau sembuh atau tidak kayak gitu. Dia malas berobat, malas ngambil obat, nanti juga dikunjungi oleh petugas puskesmasnya yang datang ke rumahnya loh. Yang butuh siapa mas? Gitu. Kadang ada loh, saya nggak habis pikir orang-orang seperti ini gitu loh. Jadi kewajiban Anda sebagai pasien sebulan sekali datang ke puskesmas untuk apa? Pemeriksaan fungsi saraf. Ya, yang kedua menerima obat untuk 1 bulan. Yang ketiga minum obat di depan petugas. Yang untuk hari itu, yang paling atas itu loh, paling atas bagian blister itu diminum di depan petugas untuk dipastikan bahwa obatnya itu diminum sebulan sekali itu di depan petugas. Itu wajib aslinya mas. Nah, kebanyakan orang itu ada yang cuek, ada yang tidak melakukan pemeriksaan fungsi saraf. Entah ini petugasnya yang teledor atau pasiennya yang juga ogah-ogahan nitip atau sekali ngambil 2 bulan sekalian ya. Saya malas ke puskesmas 3 bulan sekalian ya. Nanti kalau ada kecacatan Anda yang kena, Anda yang rugi mas, bukan saya. Ya, jadi sebulan sekali harus ketemu agendanya untuk pemeriksaan fungsi saraf. Kenapa? Karena selama pengobatan dimungkinkan juga timbul reaksi. Kan dulu saya pernah membicarakan ada video tentang perbedaan reaksi tipe 1, tipe 2 ringan dan berat. Di situ saya ngomong kan, tipe 1 itu bisa terjadi pada MB dan PB, tipe 2 itu terjadi pada MB. Tipe 1 itu terjadi begitu minum obat, biasanya seperti itu. Jadi begitu minum obat itu nanti memicu timbulnya reaksi, meskipun itu bukan efek samping obat ya. Sudah saya jelaskan ini panjang lebar di video kapan reaksi kusta timbul, itu simak sampai habis. Jadi selama pengobatan itu Anda bisa kena reaksi, dan kalau reaksi tidak terdeteksi dengan segera, tidak ditangani secara adekuat, Anda cacat, itu resikonya. Terus tipe 2 juga bisa timbul misalkan setelah 6 bulan pengobatan, biasanya seperti itu 6 bulan lebih. Lah itu bisa timbul reaksi tipe 2 mas, nggak tanggung-tanggung. Lah kalau Anda teledor seperti itu, malas berobat, malas tatap muka, konsultasi, ketemu ke puskesmas dan sebagainya, resikonya itu mas. Mengapa? Itulah setiap sebulan sekali harus pemeriksaan fungsi saraf, ketemu dan dilakukan pemeriksaan dari atas ke bawah seperti tadi saya bilang mas. Banyak reaksi tidak terdeteksi gara-gara malas ketemu. Anda malah nanti ngobati sendiri apa sendiri, ditangani dengan tidak adekuat, cacat mas. Masa depan mas, produktivitas mas, sosial ekonomi mas, ini masalahnya seperti itu, dampaknya luas gitu. Tolong perhatikan poin kedua ini, sebulan sekali selama pengobatan. Yang ketiga, pemeriksaan fungsi saraf dilakukan yaitu saat stadium reaksi. Kalau Anda kena reaksi, ini bukan sebulan sekali lagi, 2 minggu sekali harus dipantau. Apalagi saat reaksi ini, di mana ini benar-benar fase krusial, ini yang benar-benar harus pantauan ketat. Makanya 2 minggu harus ketemu. Ya, ketemu ini pemeriksaan fungsi saraf dan juga untuk menentukan dosis prednisonnya. Jadi dosis prednison mau turun atau tidak ini tergantung hasil pemeriksaan fungsi saraf. Kalau misalkan kok nyerinya masih, tanda-tanda peradangannya masih, ya prednisonnya nggak boleh turun dosisnya, ajak dulu, dievaluasi dulu. Jadi reaksi 2 minggu sekali harus datang ke puskesmas untuk pemeriksaan fungsi saraf. Ini ada catatan khusus nih, khusus untuk reaksi yang ada nyerinya. Lebih ketat lagi, bukan 2 minggu mas, seminggu sekali harus ketemu orang puskesmas dilakukan pemeriksaan fungsi saraf. Kalau nyerinya sudah turun, prednison bisa turun. Kalau nyerinya stagnan, prednison naik mas. Seminggu sekali, seminggu lagi datang lagi, dicek sudah turun apa belum. Oh kok belum, kok nyerinya belum turun juga, naik lagi dosisnya mas, prednisonnya. Ini loh, kalau misalkan sudah turun, oke lanjut dosis yang tadi. Seperti itu. Setelah itu kalau nyerinya sudah turun, barulah 2 minggu sekali datang ke puskesmasnya, monitoringnya untuk pemeriksaan fungsi saraf. Tapi masih, kalau selama masih ada nyeri, ya, dan nyerinya ini stagnan dan sebagainya, ini seminggu sekali mas. Ini gawat mas, bisa cacat. Jangan diremehkan. Lah ini banyak yang tidak tahu.
terutama pasien-pasien, karena komunikasi di awal tentang reaksi nggak tahu. Pertanyaan tentang reaksi itu banyak sekali yang inbox Facebook saya, Mas. Dan dari pertanyaannya saya sudah melihat ini orang benar-benar nggak tahu reaksi. Ya Allah, segini loh Kak, segini kurangnya, segini minimnya pendidikan edukasi tentang reaksi pada pasien kusta. Yo pantesan cacat ada di mana-mana. Wong reaksi aja nggak tahu. Ini saya kenapa ya merah-merah seperti ini? Astagfirullahaladzim. Oke, itu ya, dicamkan ya. Yang ketiga yaitu pada saat reaksi 2 minggu sekali atau bahkan bisa 1 minggu sekali jika ada nyerinya. Oke, yang keempat, kapan dilakukan pemeriksaan fungsi saraf? Adalah saat semi aktif surveillance. Nah, ini lebih jarang lagi yang tahu. Semi aktif surveillance adalah sebuah pemantauan pemeriksaan fungsi saraf, pemantauan fungsi saraf pasien yang dilakukan pasca RFT, pasca release from treatment. Setelah selesai pengobatan, ini harus dicek pemeriksaan fungsi sarafnya 3 bulan sekali. Ini pada pasien-pasien khusus, perhatikan. Yang pertama adalah pasien yang saat RFT release from treatment mempunyai cacat tingkat 1 atau cacat tingkat 2. Anda simak dulu nih video saya tentang tingkat cacat kusta. Ketik Bagus Johan Maulana cacat kusta. Di situ saya sudah jelaskan cacat tingkat 1 apa, cacat tingkat 2 apa. Kenapa kita melakukan semi aktif surveillance pada pasien yang punya cacat tingkat 1, cacat tingkat 2 pada saat RFT? Karena kalau dia punya cacat, entah itu cacat tingkat 1, cacat tingkat 2 pada saat RFT, ini berarti sebelumnya kemungkinan terjadi reaksi. Kalau reaksi berarti kemungkinan nanti akan ada reaksi lagi. Karena asumsinya ini jumlah kumannya juga tinggi atau memiliki faktor pemicu. Yang bisa jadi pemicunya nanti ada lagi. Jadi reaksinya itu bisa terjadi terus setelah RFT. Berarti kemungkinan cacatnya juga ada. Makanya butuh pemantauan ketat 3 bulan sekali semi aktif surveillance. Yang kedua yaitu pada pasien yang pernah reaksi baik sebelum pengobatan ataupun selama pengobatan. Kalau sudah pernah memiliki riwayat reaksi, maka dia harus semi aktif surveillance, melakukan pemeriksaan fungsi saraf 3 bulan sekali. Kenapa sih? Nah, dia sudah pernah reaksi. Berarti kan kemungkinan ada faktor pemicu, kemungkinan jumlah kumannya banyak dan sebagainya, seperti itu. Akan bisa terjadi reaksi berikutnya. Pemantauan harus ketat. Yang ketiga yaitu pada pasien yang BTA-nya, indeks bakteriologinya positif 3 atau lebih. Ini menandakan bahwa kuman kustanya pada pasien itu banyak. Kalau kumannya banyak berarti kan resiko terjadinya reaksi. Karena reaksi itu adalah sebuah perlawanan antibodi pertahanan tubuh terhadap bangkai kuman kusta ataupun yang masih hidup ya, baik kuman yang masih hidup maupun yang sudah jadi bangkai. Semakin jumlah kumannya banyak itu berarti resiko terjadinya reaksi itu tinggi. Kalau kumannya sudah nggak ada reaksi, Mas. Jadi kalau BTA-nya 3, positif 3 atau lebih, nah ini harus pemantauan fungsi saraf selama 3 bulan sekali pasca RFT. Dan yang keempat yang dilakukan semi aktif surveillance adalah yang memiliki infiltrat atau nodul. Infiltrat itu penebalan, mungkin penebalan bagian-bagian tertentu yang ada bercaknya menebal, atau sampai nodul. Nodul berarti sampai timbul, ya, sampai timbul. Itu ada beberapa kusta yang seperti itu, sampai timbul, ya, sampai nongol gini benjolan-benjolan. Itu tanda apa? Ya, itu akan hanya ada pada pasien MB. Itu tanda bahwa kumanmu banyak. Kalau kuman banyak tadi saya katakan bisa sering terjadi reaksi. Kalau sering terjadi reaksi berarti kemungkinan terjadi kecacatannya tinggi jika reaksinya ini tidak ditangani secara adekuat. Nah, semi aktif surveillance 3 bulan sekali dilakukan pemantauan fungsi saraf, harus ketemu terus. Bahkan sebenarnya ini kalau secara program petugas puskesmas kalau dia nggak datang dikunjungi, Mas. Semi aktif surveillance itu seperti itu. Kalau nggak datang, waduh kok 3 bulan nggak datang, harusnya dikunjungi ke rumah. Nah ini tidak berjalan semuanya ini, Mas, saya yakin sekali. Di kabupaten saya juga nggak jalan semuanya. Itulah mengapa ada yang abai, tidak dikunjungi, reaksi tidak diketahui, atau mungkin itu sudah jelas-jelas reaksi tetapi si petugas kesehatannya nggak tahu bahwa itu reaksi, akhirnya dianggapnya biasa-biasa saja, tidak diberi anti peradangan dan sebagainya, akhirnya cacat, Mas.
Gitu guys. Oh ya, sampai kapan nih pemeriksaan fungsi saraf yang semi aktif surveillance tadi? 3 bulan sekali pasca RFT. Untuk pasien PB terus dilakukan 3 bulan sekali sampai dengan 2 tahun. Untuk pasien MB sampai dengan 5 tahun. Gitu aturan programnya. Saya yakin sekali apa yang tadi saya katakan ini belum berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia. Itulah mengapa ini menjadikan sumbangsih besar adanya kecacatan kusta di Indonesia yang tinggi. Oke, aware semua ya, waspada semua, perhatikan semua. Tolong share informasi seperti ini, penting untuk semua programmer kusta di Indonesia, baik kabupaten, puskesmas, provinsi. Untuk penderita kusta, tolong jangan ini sampai di Anda aja video ini. Share kepada yang membutuhkan. Share linknya nih ke teman-teman Anda, teman-teman nasib sepenanggungan seperti itu. Semoga bisa jadi amal baik saya bikin video seperti ini dan jadi amal Anda yang nge-share video yang manfaat ini. Terima kasih, semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.